Yang kita tanam kemarin, kalau tidak salah saya tanam tanggal 28 atau 29 Agustus, dan sekarang sudah tanggal 17 September, kurang lebih memasuki minggu ketiga, dan ini sudah bisa mulai dipanen. Walaupun tidak terlalu tinggi, atau ditunggu sampai umur 25 hari untuk bisa panen juga masih bisa. Dan keuntungan kita panen di usia seperti ini, kurang lebih 3 minggu, adalah banyak bagian kangkung yang masih bisa dikonsumsi, mulai dari bagian batang sampai daunnya itu masih layak untuk dikonsumsi karena masih lembut dan masih lunak. Nah, kemudian di separuh raised bednya ini sudah saya tanami kangkung lagi, seperti yang saya sampaikan di episode sebelumnya, bahwa separuhnya akan saya tanam kangkung kembali. Namun ada sedikit keterlambatan karena sesuatu dan lain hal, sehingga baru saya tanam beberapa hari yang lalu. Dan ini sudah mulai pecah benih, dan saya buka tutupnya karena sebelumnya saya tutup menggunakan karung semen bekas. Sudah mulai pecah benih, namun benihnya tidak mencukupi untuk sisa raised bed ini, sehingga sisanya saya tanami dengan ini pakcoy yang masih tersisa. Nah, gitu. Dan nanti juga sisa raised bed di pakcoy itu akan saya tanam pakcoy juga setelah pakcoy yang ini usianya mencapai setengah usia panen, jadi panennya bisa berkelanjutan. Nah, ini dia tanam kangkung itu sama dengan yang sebelumnya, yaitu menggunakan campuran sekam dan juga kotoran ayam. Dengan metodenya itu paling bawah adalah campuran sekam, padi, dan tanah, kemudian di bagian tengah itu pupuk kandang, di bagian atas campuran sekam, padi, dan tanah, serta ditambahkan sedikit campuran pupuk kandang. Kemudian kita fermentasikan, kita tutup dengan karung bekas semen tadi kurang lebih 2-3 hari, baru setelahnya bisa ditanam. Dan ini yang saya bagian sudah bisa dipanen. Ini ada beberapa sudah saya cabut untuk kita panen, kita masak nanti. Dan juga ada tadi beberapa tetangga yang datang untuk mencoba untuk dimasak di rumah mereka. Jadi beberapa tidak kita konsumsi sendiri, tapi beberapa juga kita jual ke tetangga sekitar. Ya,
seperti ini kurang lebih memasuki minggu ketiga. Batang kangkung tertinggi itu kurang lebih bisa mencapai 30 cm. Nah seperti ini 30 cm, jadi sudah bisa mulai dikonsumsi. Dan apabila masih ingin menunggu sampai umur 25 hari itu masih bisa, jadi akan lebih tinggi lagi dan juga daunnya akan semakin melebar. Dan untuk tips juga mungkin untuk di raised bed, mungkin padat penebaran benihnya bisa lebih padat. Nah tujuannya supaya si batang kangkung ini mampu tumbuh tinggi, karena berdasarkan pengalaman saya pernah menanamnya dengan jarak yang cukup lebar, ternyata dia justru lebih membesarkan pertumbuhan batangnya daripada daunnya, sehingga pertumbuhan batangnya lebih cepat daripada daunnya. Batangnya besar, kemudian daunnya juga sedikit. Jadi ini saya tanam dengan kepadatan yang cukup rapat sekali seperti ini. Nah, untuk perawatan baik kangkung maupun pakcoy ini sama, yang rutin setiap hari adalah dilakukan penyiraman, terutama pada saat musim kemarau seperti ini kita rutin menyiram pagi dan sore hari. Nah sedangkan untuk pemupukan untuk pakcoy sendiri belum saya pupuk karena ini masih hari ketiga setelah pindah tanam. Mungkin nanti hari keempat atau kelima baru saya tambahkan pupuk tambahan berupa urea, dan saya tambahkan dengan cara dicampurkan dengan air. Sedangkan untuk kangkung rutin saya pupuk 2 atau 3 hari sekali dengan pupuk urea. Nah, sama dengan kangkung ini, nanti setelah usia kurang lebih 1 minggu nanti akan saya tambahkan pupuk tambahan. Dan ini pakcoy yang sudah kita pindah tanam, waktu kita semai bersamaan dengan selada, sudah saya pindah tanamkan ke raised bed papan ini, dan dulu tempat kita menanam kangkung dan sawi. Saya tidak sempat buat video penanamannya karena saya lakukan pada saat malam hari. Saya tidak secara mendetail untuk cara pindah tanam, berarti saya lakukan pada saat malam hari untuk mencegah pakcoy ini mengalami stres pada saat cuaca panas. Ini kurang lebih sudah 3 hari semenjak saya pindah tanam, sudah mulai beradaptasi dengan media baru di raised bed ini. Nah, untuk pengolahan medianya teman-teman bisa mengecek di video sebelumnya tentang bagaimana saya mengolah media tanam ini. Dan untuk perawatannya ini masih saya lakukan penyiraman pagi dan sore, sedangkan untuk penambahan pupuk masih belum saya lakukan. Mungkin beberapa hari atau 2-3 hari lagi saya akan tambahkan pupuk untuk memacu pertumbuhannya. Tadi kita sudah selesai membersihkan ini rumput-rumputan sekitar kebun belakang di sini, dan juga yang di situ sudah selesai. Nanti tinggal ini ujung sana kita lanjutkan nanti. Dan sekarang saya mau mengobati cabai ini. Kebetulan terserang jenis kutu-kutuan. Akan kita obati dengan menyemprotkan. Tadi saya buat rebusan cabai, potong-potong saya rebus, kemudian saya campurkan di sprayer. Kebetulan sprayer saya masih rusak, jadi saya pakai yang ini saja, bekas sprayer pembersih lantai. Nanti akan saya semprotkan di daun cabai yang terserang kutu-kutuan tersebut. Nah semoga saja bisa hilang dengan semprotan ini. Nanti juga saya akan kombinasi dengan
pestisida nabati yang lain seperti daun bawang, daun sirsak, dan pestisida nabati yang lainnya. Dan ini juga bisa dipraktekkan teman-teman di rumah nantinya yang mempunyai permasalahan cabai yang sama, yaitu diserang kutu-kutuan. Ini update cabai yang kita potong pucuk kemarin. Ini sudah saya susun polybagnya terpisah seperti ini. Nah, kemarin juga sempat terserang kutu-kutuan, sudah saya semprot juga dengan pestisida nabati dari air rebusan cabai, dan lumayan efektif. Nanti akan kita ulangi kembali. Kemudian ini cabai yang waktu itu kita potong batangnya, dan sampai hari ini itu sudah mulai muncul bakal buah, maksudnya muncul bunga. Di beberapa rantingnya sudah mulai muncul bunga. Dan mengingatkan kembali pada saat di awal kita punya kurang lebih 10 polybag dari cabai yang kita potong batangnya, tapi hanya mampu tersisa 2 yang mampu untuk tumbuh tunas dan sampai sekarang sudah muncul bunga. Dan ini adalah selada yang waktu itu kita semai, sudah saya pindahkan ke polybag seperti ini. Sengaja saya tempatkan di sini supaya tidak terlalu terkena sinar matahari yang terik. Jadi di sini hanya terkena matahari pada saat pagi. Dan terlihat mulai beradaptasi dengan media tanam barunya. Sama seperti pakcoy waktu itu kemarin, saya pindahkan pada saat malam hari. Kenapa saat malam hari? Untuk menghindari stres akibat cuaca yang panas dan juga sesuai dengan waktu luang yang saya miliki. Dan untuk perawatan sama, ini masih belum saya tambahkan pupuk tambahan. Mungkin 4 atau 5 hari setelah pindah tanam baru akan saya tambahkan pupuk tambahan. Menunggu si selada ini sudah mampu beradaptasi dengan media tanam barunya ini, dan nanti akan kita update terus perkembangannya di episode-episode yang selanjutnya.
seperti yang pernah saya sampaikan di video saya, bahwa saya banyak mengambil barang-barang bekas sisa dari proses pembangunan ini untuk saya gunakan membuat kebun di rumah. Dan yang sering saya gunakan adalah sisa-sisa papan bekas bangunan seperti ini. Nanti kalau sudah tidak dipakai, saya minta izin kepada pengelolanya untuk mengambil sisa papannya yang saya biasa gunakan untuk membuat raised bed. Nah, selain sisa-sisa papan, biasanya di sini juga para tukang sering membawa air mineral botol yang botolnya dibuang dan tidak digunakan kembali, dan itu saya kumpulkan untuk nanti saya gunakan sebagai media tanam, yang bisa teman-teman lihat di video-video sebelumnya. Yang terakhir saya gunakan untuk menanam sawi menggunakan botol bekas. Nah, selain itu juga biasanya ada sisa karung semen seperti ini. Ini juga pernah saya gunakan untuk menanam terong, dan juga sering juga saya gunakan untuk penutup pada saat saya setelah menanam kangkung. Jadi setelah menanam kangkung atau tanaman yang lainnya seperti sawi, saya gunakan karung-karung ini untuk menutup media tanam yang sudah saya tanami kangkung. Jadi saya penutupnya saya gunakan karung-karung bekas seperti ini. Jadi hampir sebagian peralatan dan barang-barang yang saya gunakan di kebun rumah itu menggunakan barang-barang sisa yang saya temukan di lingkungan perumahan tempat saya tinggal.